Semagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sanji adalah juru masak bajak laut topi jerami di One Piece dan orang keempat yang bergabung dengan kru Luffy di East Blue, tepatnya di Baratie. Dia bertujuan untuk menemukan All Blue dan untuk melakukan hal itu dia pun berangkat berlayar bersama dengan Luffy untuk mencapai New World. Meskipun peran utamanya adalah sebagai juru masak, selama bertahun-tahun Sanji pun telah berkembang semakin kuat dan menjadi trio monster, mengasah gaya kaki hitamnya dalam petualangannya tersebut. Sanji sekarang adalah salah satu petarung terkuat di bajak laut topi jerami. Setelah jeda 2 tahun, Sanji pun telah berhasil mempelajari cara menggunakan haki dan saat ini dia adalah pengguna Busu Haki dan Kenbun Haki. Sekarang, sejauh ini Sanji belum menunjukkan kemampuan untuk menggunakan haki raja yang disebut sebagai haki yang paling langka. Kali ini terlihat di forum One Piece banyak sekali ya perdebatan tentang apakah Sanji ini cocok akan memperoleh haki raja. Nah, Tamagon akan tanya dulu ke kalian, apakah Sanji cocok untuk menguasai haki raja atau tidak? Drop di kolom komentar dulu. Sekarang di sini fans terbagi menjadi 2 tipe, di mana satu sisi ada yang benar-benar sangat menentang Sanji akan mendapatkan haki rajanya, dan di satu sisi yang lainnya tentu saja setuju akan hal ini. Kita mulai dengan pendapat beberapa orang yang memang tidak setuju, alias ini memang bisa saja adalah sekumpulan Marimomania. Alasan mereka adalah karena Sanji adalah seseorang yang cabul dan penurut. Dengan hal inilah tidak membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Kemudian kita masuk ke dalam cerita. Kita menemukan bahwa para karakter yang juga memperoleh haki raja ini juga pada dasarnya adalah orang-orang yang mesum, seperti Oden, dan bahkan tentu saja adalah Gaban yang juga pencinta wanita. Gaban adalah seorang cabul yang mengejar wanita, namun dia ahli dalam menggunakan haki ini. Dia bahkan menjuluki dirinya sebagai menteri cinta karena cintanya yang besar terhadap wanita. Inilah poin yang mendasari kenapa memang sifat dari seseorang tidak akan terhubung dengan kepemilikan dari haki raja ini. Nah, untuk alasan yang satu ini juga menarik. Banyak dari orang-orang yang tak percaya ini juga bilang bahwa Sanji tidak memiliki tekad, impian, atau kemauan seperti yang dimiliki oleh Luffy dan juga Zoro. Nah, Sanji sudah bersemangat sejak kecil dan memiliki semua kualitas raja yang dimiliki Luffy dan juga Zoro, seperti sifat pemimpi dan juga berkemauan keras. Contoh saja ya, tekad besar dari Luffy untuk mengalahkan bandit karena telah menghina Shanks. Dia bahkan bertarung dengan gagah berani, membela dirinya sampai mati. Luffy tidak memperdulikan nyawanya sendiri. Kita terapkan hal yang sama pada Sanji saat dia menghadapi para bajak laut dan berjuang dengan gagah berani demi mimpinya. Kita pun juga mengingat perkataan dari Rayleigh saat menjelaskan hal ini kepada Luffy. Jiwa pengguna dan haki raja terkait dengan kekuatan orang tersebut. Kekuatan jiwanya dan mimpinya akan tiba saatnya nanti haki raja seseorang muncul. Contoh apa yang terjadi dengan Luffy di Marineford. Luffy membangkitkan haki rajanya di sana. Ini adalah konfirmasi dari perkataan Hyogoro yang menyebut bahwa di saat-saat sulit, kekuatan seseorang berkembang. Hal ini juga bisa kita terapkan pada Zoro. Tekad, kekuatan jiwa, dan juga impian yang besar adalah ciri-ciri dari seorang raja. Zoro tentu berjanji untuk menjadi pendekar pedang terkuat dan berjanji kepada kaptennya dan juga sahabatnya yang telah meninggal. Jadi kita hubungkan lagi kepada Sanji bahwa dia memiliki kualitas yang sama dan kata-kata Rayleigh juga berlaku. Kekuatan, mimpi, dan juga kemauan seperti Zoro dan juga Luffy. Dan kita pun bisa menarik kesimpulan bahwa Sanji memenuhi syarat untuk menjadi raja dan tahap kebangkitannya akan segera dipublikasikan. Sekarang bagaimana caranya proses haki raja dari Sanji ini akan bangkit? Jika kita melihat semua kesulitan yang dialami oleh Sanji dan ketika dia mendapatkan kekuatan barunya, skenarionya pasti terhubung dengan seorang wanita. Saat menghadapi Jabra misalnya, Sanji mengalami kesulitan dan marah kepada Robin. Di sini, Sanji membangkitkan api pertama dalam skenario yang berhubungan dengan seorang wanita. Dan itu merupakan lompatan dalam jumlah kekuatannya. Intensitas lain yang membuatnya melonjak ke tingkat kekuatan lain adalah skenario yang berhubungan dengan seorang wanita, yakni di Wano Kuni. Dia mengalahkannya karena pengaruh gen. Sanji sedang dalam masa sulit dan skenarionya terkait juga dengan seorang wanita. Di sini Sanji membangkitkan api biru di hadapan dari Queen.
Nah, sekarang skenario lanjutannya bagi Sanji dengan haki rajanya kini jelas ada kaitannya dengan seorang wanita juga. Bukan sembarang wanita, melainkan sahabat dan rekannya sendiri, yakni Nami. Situasi Elbaf saat ini kritis, terutama bagi kru wanita. Di hadapan lawan yang tak terkalahkan yang membutuhkan lompatan baru dalam level kekuatan untuk Sanji, Zoro, dan juga Luffy. Oleh karena itulah, kebangkitan haki raja dari Sanji akan dikaitkan dengan penyelamatan Nami dari para kesatria suci. Seperti yang terjadi sebelumnya ketika ia melompat dengan level kekuatan di hadapan setiap lawan yang dia lawan, dikaitkan dengan skenario wanita seperti Jabra dan juga Queen sebelumnya. Agar Sanji dapat mempengaruhi para kesatria suci ini, ia tidak memiliki cara lain selain cara membangkitkan haki rajanya. Nah, inilah inti dari kebangkitan haki raja Sanji untuk menyelamatkan Nami. Jika kita mengacu pada perkataan dari Gaban, maka yang dimaksud adalah lebih dari satu orang, yaitu 2 orang atau lebih. Jadi tentu saja Sanji bisa saja termasuk ke dalam hitungan tersebut. Jadi sekarang bisa saja kalian bayangkan kalau Sanji ini menggunakan Hausuko hakinya di api yang ada pada kakinya nanti. Kita lihat ada akan 3 mode yang digunakan Sanji nanti dalam menggunakan api tersebut dalam pertarungannya. Mode pertama tentu saja adalah api merah yang secara umum dan menjadi level 1 dari kekuatannya. Kemudian level 2 masuk ke dalam tahap api biru yakni Ifrit Jambe. Ini adalah khas yang menggunakan Bususuka haki tambahan sebagai daya penghancurnya. Level tertingginya dari tahap haki ini bisa saja merujuk kepada api hitam atau elemental fire yang merupakan api terpanas. Api tersebut bisa saja diselimuti oleh haki raja yang mungkin akan merubah api tersebut menjadi hitam. Dan ini pun benar-benar sangat cocok dengan penggambaran dari julukan Sanji yakni Sanji si kaki hitam. Yup, jadi dengan melihat semua tanda yang jelas yang menunjukkan Sanji memenuhi syarat, Oda tidak akan menunjukkan petunjuk semuanya sekaligus kepada kita. Dan sepertinya memang kita tidak akan terkejut jika Sanji di kemudian hari akan bisa menguasai haki raja ini sepenuhnya seperti dengan 2 temannya yang lain. Sekarang balik lagi ke kita, bagaimana cara dari pembaca untuk menganalisis dan juga membaca akan hal ini. Dan Tamagon rasa memang yakin bahwa Sanji kedepannya memang akan memiliki haki raja, seperti layaknya penggambaran kru bajak laut Roger dengan 3 pengguna haki raja yang sudah diketahui, Roger, Silver, dan juga Scober. Oke, jadi sekian pembahasan Tamagon hari ini ya. Sebelumnya, jika kalian berminat bergabung berlangganan di channel ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Ada beberapa keuntungan yang akan kalian bisa dapatkan seperti stiker dan juga emoji yang lucu saat kalian komen di kolom komentar channel ini. Keuntungan juga di setiap minggunya Tamagon akan adakan live streaming khusus para member dengan membahas chapter terbaru yang baru saja rilis ini. Yup, terima kasih dari kalian yang sudah menonton. Semoga weekend kalian menyenangkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.